Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti sudah diarahkan, tapi tidak pernah tahu siapa yang memberi arahnya? Bukan lewat paksaan, tapi lewat kebiasaan, bahasa, atau kebenaran yang terasa alami. Kalau tidak ada yang mengatur, lalu siapa? Sampurasun, selamat bergabung dan bersua kembali dengan kanal Asepistemik, Laboratorium Kuasa Pengetahuan dan Rasa. Pada episode kali ini kita masuk ke wilayah yang paling tidak terlihat, tetapi justru paling menentukan, yaitu kuasa yang bekerja tanpa wajah. Kita sering membayangkan kuasa sebagai negara, polisi, atau aturan. Tapi bagaimana jika kuasa justru hidup dalam cara kita berpikir, dalam cara kita menilai diri sendiri, bahkan dalam apa yang kita anggap sebagai pilihan bebas? Kita akan membaca Vissel Foucault dan Stephen Lux untuk menelusuri 3 lapis kuasa yang bekerja diam-diam. Dari gejala keseharian, struktur yang membentuknya, sampai refleksi tentang diri kita sendiri sebagai subjek yang dibentuk. Dan perlahan kita akan bertanya ulang, apakah kita benar-benar hidup sebagai diri kita sendiri atau sebagai hasil dari sesuatu yang bekerja jauh sebelum kita sadar? Pagi dimulai seperti biasa. Alarm berbunyi, kita bangun, membuka layar, kemudian melihat dunia yang sudah lebih dulu bergerak sebelum kita sadar. Tidak ada paksaan di situ, hanya rutinitas yang terasa wajar. Tapi justru di dalam kewajaran itulah kuasa bersembunyi. Ia tidak datang sebagai ancaman, tapi sebagai kebiasaan yang kita sangka itu milik kita sendiri, padahal mungkin sudah lama dibentuk. Kita membuka ponsel, berpikir kita sedang memilih apa yang ingin dilihat. Tapi jari kita bergerak seperti sudah tahu jalannya. Video yang muncul, berita yang lewat, bahkan kemarahan yang kita rasakan. Semuanya terasa akrab. Seolah-olah dunia digitalnya hanya memberi pilihan, padahal ia sedang mengarahkan selera kita pelan-pelan. Tanpa suara, tanpa perintah, hanya algoritma yang sabar. Di ruang kelas, kita belajar bukan hanya pengetahuan, tapi cara kita duduk, cara kita diam, cara menjawab, cara dianggap benar. Perlahan kita diajarkan bahwa ada jawaban yang sah dan ada yang tidak. Nah, disinilah kuasa nggak perlu memaksa. Ia bekerja melalui definisi benar dan salah yang kita terima sebagai sesuatu yang alami. Bukan konstruksi yang dibentuk sejarah panjang. Dunia dipadatkan menjadi potongan-potongan kecil. 30 detik emosi, 15 detik kemarahan, 10 detik hiburan, kita tertawa, marah, dan lalu lupa. Kita berada di balik semua itu ternyata ada pola yang lebih dalam. Cara perhatian kita dibentuk agar selalu singkat, cepat, dan terus bergerak. Kuasa nggak melarang kita berpikir, ia hanya memperpendek ruang untuk berpikir itu sendiri. Di layar, tubuh bukan lagi sekedar tubuh. Ia menjadi tampilan, estetika, performa. Kita belajar bagaimana harus terlihat, bukan hanya bagaimana menjadi. Standar itu nggak pernah diumumkan secara resmi, tapi hadir di setiap scroll, setiap like, setiap perbandingan diam-diam. Kuasa bekerja sebagai cermin yang terus mengajari kita bahwa diri kita belum cukup.
Harga naik, kerja bertambah, waktu terasa menyempit. Kita menyebutnya kehidupan. Padahal ia adalah struktur yang lebih besar dari individu manapun. Kita bangun bukan hanya untuk hidup, tapi untuk bertahan dalam sistem yang gak pernah berhenti bergerak. Kuasa di sini tidak berbicara. Ia menghitung, mengatur ritme hidup melalui angka, upah, dan kebutuhan yang gak pernah selesai. Emosi datang cepat, hilang lebih cepat. Kita menangis karena video, lalu tertawa di video berikutnya. Semua terasa spontan, padahal ada pola yang membentuknya. Apa yang viral, apa yang layak ditonton, apa yang pantas dirasakan. Kuasa nggak lagi menekan dari luar, ia masuk melalui perasaan, membentuk apa yang kita anggap reaksi alami. Dan di titik tertentu kita mulai merasa aneh dengan semua yang terasa biasa itu. Kenapa semuanya begitu teratur tanpa ada yang mengatur? Kenapa pilihan terasa bebas tapi arahnya selalu mirip? Di sini kegelisahan mulai muncul pelan-pelan. Mungkin yang kita sebut hidup normal sebenarnya adalah hasil dari sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih tua, dan lebih sunyi dari yang kita kira. Di titik ini kita mulai melihat bahwa kuasa nggak pernah berdiri sebagai satu pusat tunggal yang mudah ditunjuk. Ia menyebar seperti jaringan halus yang meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Membentuk cara kita berpikir, merasa, memilih. Michel Foucault membantu kita membaca ini sebagai relasi, bukan kepemilikan. Lux atau Stephen Lux yang menulis tentang wajah ketiga kuasa memperluasnya sebagai dimensi yang tersembunyi. Kita masuk ke struktur yang gak pernah benar-benar terlihat, tapi selalu hadir dalam tindakan kecil manusia modern yang tampak biasa. Foucault melihat kuasa tidak lagi bekerja sebagai larangan keras, tapi sebagai disiplin yang halus. Ia hidup masuk ke dalam tubuh, mengatur gerak, waktu, bahkan cara kita duduk dan belajar. Kita mengira kita bebas, padahal kita sedang dilatih oleh sistem yang gak pernah memperkenalkan dirinya. Kuasa modern tidak menakutkan. Ia justru efisien karena membuat manusia mengatur dirinya sendiri. Seolah itu pilihan pribadi yang terasa alami, tapi sebenarnya hasil konstruksi sosial yang panjang dan historis yang mendalam. Di sekolah, di kantor, bahkan di ruang digital, tubuh kita terus dilatih untuk patuh tanpa perintah langsung. Ada standar yang gak tertulis tentang produktivitas, tentang cara berbicara, tentang cara menjadi manusia yang dianggap normal. Foucault menyebut ini sebagai normalisasi. Ketika kuasa tidak lagi memaksa dari luar, tetapi membentuk dari dalam. Kita menjadi subjek yang mengawasi diri sendiri, tanpa sadar sedang diawasi oleh sistem yang lebih besar daripada yang kita bayangkan selama ini. Stephen Lux mengajak kita melihat kuasa pada dimensi yang lebih dalam daripada sekadar keputusan yang tampak di permukaan. Kuasa nggak hanya soal siapa yang menang dalam konflik, tapi juga siapa yang berhasil membentuk apa yang dianggap penting, yang dianggap wajar dan layak dipikirkan. Dalam ruang sosial, banyak keputusan nggak pernah diperdebatkan karena sudah lebih dulu dianggap benar sebelum kita sampai atau sempat mempertanyakannya secara sadar. Sehingga realitas itu terasa netral, padahal penuh kepentingan tersembunyi yang bekerja diam. Pada dimensi kedua,
Maksud saya kuasa dimensi 2 dalam cara pandang Stephen Luke ditunjukkan bahwa kuasa itu bekerja melalui ketidakhadiran konflik. Ketika sesuatu nggak pernah dipersoalkan, bukan berarti ia netral, tapi karena cara berpikir kita sudah dibentuk untuk tidak melihatnya sebagai masalah. Dalam ruang digital, kita sering menganggap apa yang viral sebagai apa yang penting. Padahal yang menentukan viralitas itu sendiri adalah struktur kuasa yang nggak terlihat, yang mengatur perhatian, emosi, dan cara kita memahami dunia tanpa disadari bersama algoritma modern. Kita mulai melihat titik temu antara Foucault dan Lux. Kuasa nggak hanya bekerja melalui larangan, tapi juga melalui produksi realitas sosial yang kita anggap wajar. Apa yang tampak sebagai kebiasaan sehari-hari sebenarnya adalah hasil panjang dari sebuah proses normalisasi dan pembentukan agenda. Kuasa menjadi efektif justru ketika ia tidak dikenal sebagai kuasa. Ketika ia berubah menjadi akal sehat, rutinitas, dan preferensi pribadi yang terasa alami yang gak pernah kita pertanyakan secara sadar. Di titik ini, kuasa nggak lagi hanya bekerja pada pikiran, tapi juga pada emosi yang paling cepat bergerak. Kita merasakan sesuatu lalu bereaksi, lalu melupakannya dalam hitungan detik. Lux membantu kita memahami bahwa bahkan emosi yang tampak spontan pun bisa menjadi hasil dari struktur yang membentuk apa yang layak viral, apa yang layak marah, apa yang layak disukai dan layak dilupakan oleh publik digital yang diam-diam mengatur cara kita merasa dan bereaksi setiap saat. Kita sampai pada titik di mana kuasa nggak lagi bisa dipahami sebagai sesuatu dari luar diri kita. Ia justru bekerja melalui diri kita sendiri, melalui cara kita memilih, menilai, dan merasa. Foucault menunjukkan bagaimana subjek dibentuk, sementara Lux menunjukkan bagaimana agenda dibentuk sebelum kesadaran muncul. Di antara keduanya kita melihat bahwa kebebasan mungkin bahkan bukan hilang, tapi sedang diproduksi lebih halus dan terus bekerja dalam kehidupan kita setiap hari. Ada momen ketika kita tidak lagi bisa menerima semuanya sebagai kebetulan. Rutinitas, pilihan, bahkan emosi terasa memiliki pola yang berulang. Bukan karena kita menjadi paranoa, tapi karena kita mulai melihat celah kecil dalam realitas. Seolah ada sesuatu yang bekerja di balik layar kehidupan, membentuk apa yang kita kira spontan, alami, dan sepenuhnya milik kita sebagai individu bebas dalam dunia modern yang kompleks. Foucault mengingatkan bahwa subjek tidak lahir bebas, tapi dibentuk melalui sejarah panjang pengetahuan dan kuasa. Kita bukan titik awal, melainkan hasil dari proses yang terus berlangsung. Dalam cara kita bicara, berpikir, bahkan mencintai, ada jejak sistem yang lebih besar. Namun kesadaran ini tidak harus membuat kita kehilangan diri, melainkan memahami bahwa diri selalu berada dalam relasi yang lebih luas dari dirinya sendiri. Yang paling menyakitkan itu bukanlah penindasan yang terlihat, tapi normalitas yang terasa nyaman. Kita jarang menyadari bahwa banyak hal yang kita anggap wajar sebenarnya adalah hasil konstruksi sosial yang panjang. Nah, di sini kuasa nggak menekan dengan keras, tapi membelai dengan lembut. Ia membuat kita merasa aman di dalam batas yang sebenarnya tidak pernah kita pilih sendiri, tetapi kita jalani setiap hari tanpa pertanyaan. Stephen Luke membantu kita memahami bahwa kuasa
paling dalam bekerja pada tingkat yang tidak lagi diperdebatkan. Ia membentuk membentuk cara kita melihat dunia sebelum kita sempat bertanya apakah cara ini adil atau tidak. Dalam ruang sosial, banyak hal diterima sebagai begitu saja. Padahal ada proses panjang yang membuatnya tampak alami. Kuasa menjadi lensa yang kita pakai tanpa sadar untuk membaca realitas sehari-hari bersama semua ketidaktahuan yang terstruktur. Kita sering merasa sedang memilih, tapi seringkali pilihan itu sudah dibentuk sebelumnya oleh struktur yang tidak kita lihat. Apa yang tersedia, apa yang populer, apa yang dianggap layak, semuanya sudah melewati proses seleksi yang tidak netral. Lux menyebutnya ini sebagai kuasa yang bekerja sebelum keputusan lahir. Kita bukan tidak bebas, tapi kebebasan kita bergerak dalam ruang yang sudah ditentukan sebelumnya oleh sejarah sosial dan ekonomi yang panjang. Tapi kesadaran tidak selalu berarti pesimisme. Justru di saat kita mulai melihat struktur ini, kita membuka ruang untuk memahami ulang dunia. Foucault nggak pernah menawarkan kebebasan total, tapi kemungkinan untuk membaca ulang bagaimana kita dibentuk. Nah, di titik ini kita nggak lagi menjadi korban pasif, tapi menjadi pembaca aktif dari realitas yang terus bergerak. Kesadaran adalah awal dari kemampuan untuk tidak sepenuhnya tunduk pada kebiasaan yang dianggap wajar. Ada sesuatu yang pelan-pelan berubah ketika kita mulai mempertanyakan yang dianggap normal. Dunia nggak lagi terasa sebagai sesuatu yang tetap, tapi sebagai sesuatu yang kita atau bisa kita baca ulang. Emosi, pilihan, bahkan identitas mulai tampak sebagai hasil proses, bukan takdir. Lux dan Foucault bertemu di sini. Kuasa tidak absolut, tapi selalu bisa dipahami. Dan memahami ini adalah langkah pertama untuk tidak sepenuhnya hilang dalam arus yang mengatur kita diam-diam. Pada akhirnya kita tidak sedang mencari musuh untuk disalahkan, tapi mencoba memahami bagaimana kehidupan dibentuk secara halus. Kuasa nggak selalu datang untuk menghancurkan. Ia sering datang untuk mengatur, membentuk, dan membuat dunia terasa masuk akal. Nah, di antara Foucault dan Lux, kita belajar bahwa kesadaran bukan akhir, tapi awal dari cara baru melihat diri dan dunia. Nah, di titik ini kita mulai menenun ulang epistem kita sendiri. Kita nggak lagi bisa melihat hidup sebagai sesuatu yang netral. Karena cara kita berpikir, merasa, dan memilih sudah dibentuk jauh sebelum kita sadar. Kuasa sering hadir bukan sebagai paksaan, tapi sebagai kenyamanan yang terasa wajar dan alami. Di balik kewajaran, ada struktur yang membentuk realitas kita. Tapi ketika kita mulai menyadarinya, muncul jarak kecil untuk bertanya ulang, apakah ini benar-benar hidup kita, atau cara kita dibentuk untuk menjalaninya. Kesadaran ini bukan akhir, tapi awal untuk membaca ulang dunia. Kita nggak harus menolak semuanya, tapi memahami cara semuanya bekerja. Lalu perlahan belajar melihat arah arus yang selama ini membawa kita. Dari sana, epistem baru mulai ditenun bersama. Kalau resonansi ini sampai ke ruang berpikir dirimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Tinggalkan jejak pemikiranmu di kolom komentar, karena di sana kita saling membaca ulang dunia dari sudut yang berbeda. Like sebagai penanda bahwa gagasan ini beresonansi. Share jika dirimu merasa percakapan ini perlu menyebar lebih jauh dari sekedar layar ini, dan subscribe sebagai langkah kecil kita untuk terus ikut menenun epistem baru bersama
Asep Epistemic Project, Laboratorium Kuasa Pengetahuan dan Rasa. Sampai jumpa dan bersua kembali dengan kanal Asep Epistemic Project pada episode berikutnya. Sampurasun.